Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Kaila Alferiza, NIM K75220066 dari kelas PAPB Angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu organisasi. Konsep dasar organisasi. Secara etimologis, yang dimaksud dengan organisasi atau organum dalam bahasa Latin atau organon dalam bahasa Yunani itu berarti alat, anggota, bagian, ataupun badan. Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud dengan organisasi itu adalah kesatuan sosial yang bisa dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai proses pembagian kerja, yang mempunyai sistem kerja yang sama. Sedangkan teori organisasi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi akan menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi itu dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan mereka. Ciri-ciri dari organisasi yaitu lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi, instrumen sosial yang mempunyai batasan, dikoordinasi dan sengaja disusun, dan adanya tujuan yang sama. Teori organisasi dibagi menjadi 3, yaitu klasik, neoklasik, dan modern. Klasik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Teori klasik berasal dari 2 teori. Yang pertama, teori saintifik, manajemen yang dikembangkan oleh W. Taylor pada tahun 1911, yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Yang kedua berasal dari teori birokrasi, yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1947, yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Teori klasik ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu yang pertama birokrasi. Birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi, dan yang kedua administrasi, langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi, dan yang ketiga manajemen ilmiah, langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Jadi perbedaan administrasi dan manajemen ilmiah adalah dari segi memusatkan aspek makro dan memusatkan aspek mikro. Selanjutnya adalah teori birokrasi, dikemukakan oleh Max Weber dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism dan The Theory of Social and Economic Organization. Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien daripada alternatif yang terdapat sebelumnya, yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional. Aliran kedua dari teori klasik yaitu teori administratif atau biasa disebut dengan administrasi. Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Arwick dari Eropa, dan James Demany, Alan Rayleigh dari Amerika. Henry Fayol pada tahun 1941 sampai dengan 1925 menyatakan bahwa seorang industrialis asal Prancis tahun 1916 menulis sebuah buku yang berjudul Administration Industrielle and Generelle. Yang selanjutnya teori manajemen ilmiah, dikembangkan pada tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi atau seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ada 4 kaidah manajemen menurut Frederick W. Taylor. Yang pertama adalah menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan.
Dan yang kedua, mengadakan seleksi, latihan, dan pengembangan karyawan. Ketiga, pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan, dan pengembangan secara ilmiah perlu diintegrasikan. Dan yang keempat, perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah. Selanjutnya, teori neoklasik. Neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Para ahli yang melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik, namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikir pendahulunya, meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Dalam pembagian kerja, neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan manajemen bottom-up. Teori neoklasik ada 4 perkembangan, yaitu teori kewenangan, teori hubungan manusiawi, teori fusi, dan yang keempat, teori peniti penyambung. Sebenarnya, keempat teori ini masih bisa saya jabarkan, tetapi ada keterbatasan waktu sehingga saya tidak bisa menjabarkan 4 teori ini. Dan kita langsung lanjut saja ke teori modern. Setelah membahas teori perkembangan neoklasik, kita akan melanjutkan ke teori modern. Teori modern ini adalah materi terakhir dari materi yang akan saya bahas di dalam video ini. Berikut beberapa tokoh yang mengawali munculnya teori modern. Yang pertama adalah Herbert Simon. Pola-pola pengelolaan organisasi perlu dilakukan secara kontingensi dengan melihat situasi yang ada, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Dia mengembangkan satisfaction theory, di mana untuk mengambil keputusan akan sulit jika harus menyediakan informasi yang komplit, tetapi cukup yang memuaskan saja. Demikian juga dari sisi kemampuan pengambil keputusan tidak harus sempurna, tetapi yang penting mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan. Simon ini memadukan kakunya pendekatan struktural dengan kemampuan manusia yang terbatas. Tokoh yang kedua yaitu Daniel Katz dan Robert Kahn, The Social Psychology Organization, yang memberikan deskripsi yang meyakinkan tentang keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika menginginkan tetap hidup. Organisasi diibaratkan sebagai organisme atau makhluk hidup. Teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Ini dilakukan dengan memandang organisasi sebagai suatu proses dinamis yang terjadi dan dalam hal-hal yang umum dikendalikan oleh struktur. Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama, unsur struktur yang bersifat makro. Yang kedua, unsur proses yang juga bersifat makro. Dan yang ketiga, unsur perilaku anggota organisasi yang bersifat mikro. Apa sih pentingnya kita mempelajari teori organisasi? Yang pertama, yaitu dalam kehidupan kita, organisasi itu tidak akan lepas. Contohnya, organisasi yang paling kecil saja itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena mereka mempunyai tujuan tertentu dan mereka terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, dimanapun kita akan berhubungan dengan organisasi, dengan masyarakat misalnya Karang Taruna dan remaja masjid. Kita pasti akan berhubungan dengan organisasi, artinya kita akan berhubungan dengan orang banyak. Organisasi itu adalah bentuk dominan dalam masyarakat dan meresap ke dalam semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat itu secara menyeluruh. Kenapa sih kita harus belajar organisasi? Karena mempelajari teori organisasi secara formal akan memiliki sekumpulan teori tentang bagaimana organisasi itu beroperasi. Jadi, secara aktivitas kehidupan kita itu akan menggunakan perhitungan dan analisis teori berdasarkan ilmiah.
Jadi sekian materi teori organisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.